なかなかだったぜお前。人間が神格を倒した。くそ、今日はよく濡れる日だ。いえ、だからこそこの力があれば。ハクナ、またニューを殺しに来たの？おいで、ラグナ。Anime ini berlatar pada tahun 2199. Nah, saat menjelang pergantian tahun pada bulan Desember, orang-orang pada berkumpul di jalanan untuk bersiap-siap ngerayain pesta tahun baru. Tapi di sela-sela perayaan tersebut, tiba-tiba tersebar rumor bahwa buronan kelas SS bernama Ragna the Blood Age telah muncul. Orang-orang pun jadi panik. Ada yang ketakutan, tapi ada juga yang senang banget karena kepala Ragna mempunyai harga bounty yang sangat tinggi. Ragna yang dijuluki sebagai Grim Reaper itu sendiri mempunyai misi untuk menghancurkan sistem yang telah mengontrol manusia-manusia di dunia ini. Dengan kemunculan Ragna tersebut, muncullah petarung-petarung yang mencoba untuk menangkapnya. Lalu, gimanakah kelanjutannya? Mampukah Ragna mengalahkan mereka? Anime yang ke-9 adalah Mondaichi Tachi ga Isekai Kara. から川に突っ込んで洗濯すっか。俺も混ぜろやっこ。Bercerita tentang 3 orang anak dengan kekuatan luar biasa yang tiba-tiba terpanggil ke dunia lain yang bernama Little Garden. Mereka adalah Sakamaki Izayoi, Kudo Asuka, dan Kusaka Beyo. Karena kekuatan spesial yang mereka miliki, mereka jadi merasa bosan dengan kehidupan biasa yang mereka jalani. Sampai akhirnya, masing-masing dari mereka mendapatkan sebuah surat undangan dari Kuro Usagi yang membuat mereka bertiga sampai di dunia Little Garden. Kemudian, si Kuro Usagi ini pun menjelaskan dan meminta bantuan mereka untuk berpartisipasi dalam sebuah game yang disebut Gift Game. Namun di dalam game tersebut hanya orang yang paling kuatlah yang akan menang. Terus gimana ya? Akankah mereka berhasil? Anime yang ke-8 adalah Susumiya Haruhi no Yutsu. 何のつもりだよ。あんたのセクハラ写真はバッチリ撮らせてもらったわ。好きなの持って行ってくれ。部長。 Bercerita tentang seorang siswi SMA bernama Haruhi yang pada saat perkenalan kelas mengatakan bahwa dia sedang mencari esper, time traveler, alien, dan tidak berminat sama sekali dengan manusia. Anehnya, ucapan Haruhi tersebut sama sekali nggak dianggap sebagai lelucon. Lalu, dia pun membentuk sebuah klub untuk memenuhi hobinya. Sampai akhirnya, lama-kelamaan anggotanya pun semakin bertambah dan mereka semua memiliki tujuannya masing-masing. Namun, mereka semua juga berusaha untuk mencegah lenyapnya dunia karena Haruhi yang merasa bosan. Dan dari sinilah kehidupan SMA mereka yang gak normal pun dimulai. Wah, kira-kira siapakah Haruhi yang sebenarnya? Penasaran kan? Kok langsung aja ditengok ya animenya? Anime yang ke-7 adalah Garei Zero. Diceritakan bahwa Jepang memiliki lembaga pemerintah khusus yang dikenal dengan Divisi Penanganan Bencana Supernatural. Tugas divisi khusus tersebut adalah untuk melindungi warga dari serangan makhluk yang tak terlihat. Namun, semuanya jadi kacau dan berantakan saat terjadi serangan dan pengkhianatan dari rekannya sendiri. Kagura dan Yomi awalnya memiliki hubungan yang baik dan merupakan salah satu anggota dari Divisi Penanganan Bencana Supernatural. Mereka berdua memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi karena beban dari tugas yang harus mereka kerjakan dan politik keluarga yang mempengaruhi, kedua gadis ini jadi mulai terpisah dan memilih jalannya masing-masing. Sayangnya, Yomi malah terjatuh ke dalam jalan kegelapan dan kebencian yang memenuhi dirinya. Waduh, kira-kira gimana ya nasib kedua gadis ini? Anime yang ke-6 adalah Noblesse. おっさんは引っ込んでろ。
誰も見てなかったらお前死んでたぞ。 Kalau anime yang satu ini diadaptasi dari manhwa populer yang ada di webtoonnya. Bercerita tentang seorang vampir bangsawan bernama Kadis Etrama di Raizel yang bangun dari tidurnya dan ingin menjalani kehidupan dengan damai. Lalu dia pun memutuskan buat menyesuaikan dirinya dengan keadaan zaman itu dan masuk ke SMA Yeran dengan bantuan Frankenstein. Awalnya semua kehidupan normalnya tuh berjalan dengan lancar dan santai. Sampai suatu saat dia terlibat dan harus berurusan dengan organisasi rahasia yang disebut Union. Dari sinilah pertarungan mereka dimulai. Terus, akankah Raizel berhasil? Anime yang kelima adalah Sherlock. クラスで頭のいい奴らに乗り移りまくって怪盗を暗記して戻って怪盗欄を埋めるの。 Bercerita tentang beberapa siswa laki-laki dan perempuan yang mempunyai kemampuan khusus. Nah, terus ceritanya berfokus pada seorang cowok bernama Yu Otsaka yang juga memiliki kemampuan khusus tersebut. Si Yu ini biasa menggunakan kemampuannya untuk mencontek dan berbuat curang di ujian sekolah. Jadi, dia selalu mendapat nilai sempurna dan menempati peringkat teratas. Namun, suatu hari Yu ketahuan dan bertemu dengan seorang gadis bernama Naoto Mori yang sama-sama memiliki kemampuan khusus. Terus, si Yu ini tiba-tiba diajak untuk bergabung dalam klub yang berisi dengan siswa-siswa yang memiliki kemampuan khusus. Kira-kira ada apa ya? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Anime yang keempat adalah Level E. お前まさか。 こいつは正真正銘の宇宙人だ。 Wah, kalau anime yang satu ini tuh benar-benar menarik deh buat ditonton. Soalnya alurnya tuh nggak ngebosenin dan banyak banget adegan-adegan lucunya. Bercerita tentang seorang pangeran alien yang kabur dari rapat penting dan nyasar ke bumi terus hilang ingatan. Si pangeran yang bernama Baka ini terkenal sangat jenius tapi juga punya sifat yang paling buruk. Karena kerjaannya dia tuh selalu ngusilin orang lain dan ngerepotin sana-sini. Jadi para pengawalnya pun susah banget buat menghadapi dianya. Nah terus pas udah sampai di bumi, si pangeran Baka ini tuh memicu sebuah permasalahan serius yang ngebikin semua orang jadi panik. Bahkan mereka tuh hampir melakukan perang antar planet dan galaksi yang melibatkan ras alien paling pemarah dan ditakuti. Kira-kira gimana ya keusilannya si pangeran alien yang satu ini? Anime yang ketiga adalah Noragami. お前みたいな何なんだろう。別にいればいい。助けて神様。その願いこの宿が確かに聞き届けた。 Yato adalah seorang dewa nggak terkenal yang sangat miskin dan bercita-cita untuk memiliki banyak pengikut. Namun, hal tersebut nampaknya sangat sulit untuk didapatkannya. Bahkan, pusaka sucinya yang bernama Tomone pun pergi meninggalkan Yato. Sampai suatu saat, Yato nggak sengaja bertemu dengan seorang cewek bernama Hiyori yang menyelamatkannya saat mau ketabrak bus. Sayangnya, karena kejadian itu, Hiyori malah jadi terjebak di dua alam yang membuat rohnya Hiyori bisa keluar dari tubuhnya. Bahkan, Hiyori pun mulai bisa mendengar suara-suara dan jeritan dari alam lainnya. Wah, kira-kira gimana ya nasib Hiyori selanjutnya? Oke, anime yang kedua adalah Beelzebub. あの女がビビってる。すげえ汗だ。俺もキラーの鍋が相手じゃ。違う汗じゃねえ。頭の上で。 Wah, kalau anime yang satu ini tuh bener-bener keren dan worth it banget loh buat ditonton. Dijamin gak ngebosenin dan banyak scene lucu yang bakalan bikin kalian ngakak deh.
Oga Tatsumi merupakan seorang anak kelas 1 SMA yang dianggap sebagai pembuat onar dan anak yang paling kuat. Suatu hari, si Oga ini tuh nggak sengaja nemuin om-om yang lagi hanyut di sungai. Terus waktu ditolongin, si om-om itu tuh malah terbelah jadi dua dan muncul seorang bayi lucu dari dalam tubuhnya. Ternyata bayi tersebut merupakan anak dari Raja Iblisnya. Dan mau nggak mau, Oga yang udah terpilih pun harus merawat baby bell tersebut. Tapi nggak cuma sampai di situ aja. Tentunya bakalan banyak tantangan yang harus dihadapi Oga. Lalu, akankah Oga sanggup melewatinya? Yos, anime yang nomor 1 adalah Sumatsu no Valkyrie. 我ら海外と人類で勝負してやろうではないか。ここに艦隊人類最終闘争ラグナロク勃発が決定した。 Ceritanya dimulai ketika para dewa berkumpul untuk memutuskan nasib manusia setiap 1000 tahun. Namun, sebuah hal mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba, para dewa memutuskan bahwa manusia harus punah. Kemudian, mereka pun memberi kesempatan terakhir bagi manusia untuk membuktikan nilainya di hadapan para dewa. Akhirnya, pertempuran Ragnarok pun diadakan, yaitu sebuah turnamen pertempuran dengan 13 manusia terkenal di seluruh dunia melawan 13 dewa paling kuat dalam sejarah. Di sini, manusia harus bertarung demi mempertahankan populasinya dan menjadi penilai di mata para dewa. Wah, seru banget ya. Lalu, akankah para manusia bisa menang? Penasaran kan? Oke, langsung aja ditonton ya animenya.